Indonesia, pelanggan yang budiman. Mari tertib bayar listrik biar lebih nyaman. Bayar lebih awal, pasti lebih tenang. Biar lebih mudah download PLN Mobile. Welcome to Indonesia di PLN Mobile. Update info listrik, catat meter pengaduan. Token dan tagihan, semua dimudahkan. Tunggu apa lagi, download PLN Mobile. Sustainability. It can be a bit of a balancing act, but we all want to play our part. At Epson, we know business comes down to numbers, to performance and productivity. So, how can you get the best of both worlds? We focus on the details that make a world of difference. From heat-free technology that reduces energy usage, to revolutionary processes that transform recycling. We're committed to developing sustainable technology that makes business sense. So you can reduce energy consumption, cut down on replacement parts, and boost your productivity all at the same time. Be cool. Switch to Epson's sustainable technology. Halo Tribuners, merayakan HUT ke-13 Tribun Pontianak menghadirkan program istimewa berbincang spesial Solusi 13. Nah, kali ini kita kedatangan aktris dan juga sutradara teater Dexa Rahachika yang akan berkisah tentang tekuni seni peran hingga tampil di pentas Jepang. Berbincang spesial ini turut didukung oleh PLN Kalimantan Barat, Epson, Excel Asiata, PT Well Harvest Winning atau WHW, dan juga Bank Syariah Indonesia. Nah, sekarang sudah hadir bersama saya. Wah, seperti yang saya kenalkan tadi, ada Dexa Rahachika. Halo. Halo. Selamat sore. Sore ya, ini Selamat sore. siang. Selamat siang, Bapak Rio. Aduh, ini seringnya bertemu lewat tayangan di media sosial di 2019 sepertinya. Iya, debut kayaknya. Anda ya di kota ini. Di kota ini ya, Wak ya. Karena kayak siapa wanita ini? Dari situ mulai turut memperhatikan, wah ini ternyata adalah seorang seniman. Wah, ini boleh dikenalkan dulu nih, Dexa, ke para Tribuners. Kita menyapanya Tribuners, penonton kita. Oke, Tribuners, selamat siang. Saya Dexa Rahachika. Kebetulan saya fokus di seni teater, aktris maupun sutradara saat ini. Oke. Agak berat sebenarnya. Agak berat ya, karena kalau ngomong seniman tuh, aduh. Karena kita akan bicara lebih dalam. Kalau misalnya seperti kita tahu, Pontianak Kalimantan Barat ini sebenarnya adalah gudangnya talenta seni. Iya, benar sekali. Benar ya? Iya, Setuju benar. ya? Setuju. Jadi yang dari penari, musisi, tapi sekarang kita masuk ke
teater. Oke. Gitu. Tapi sebelum saya masuk ke dunia teater nih, dari seorang Deksa sendiri kan teater kan adalah bagian dari seni kan? Iya. Seni menurut seorang seniman itu kan pasti biasanya punya definisi berbeda-beda. Dari seorang aktris dan juga sutradara teater memaknai seni itu seperti apa? Warna sih. Warna. Dalam hidup. Kalau untuk saya ya. Jadi Iya. warna itu kan banyak ya, bahkan abu-abu pun warna gitu. Itulah dia seni. Seni ya, adalah warna. Nah, Tribuners, jadi kalau kita bicara tentang seni dari seorang Deksa, kita panggil Deksa aja ya. Iya, Deksa aja. Ya, Deksa ini mengartikan sebuah warna, karena nggak mesti yang cerah-cerah aja ya, yang gelap-gelap juga ada gitu. Jadi ada yang abu-abu juga antara terang, gelap, tengah-tengah dia. Iya, betul. Oke, nah kalau kita tadi udah bicara tentang warna, apakah warna itu ditemukan nggak di dalam dunia teater gitu? Dan kapan sih seorang Deksa mulai mengenal dunia Oke. teater? Karena banyak warnanya lah itu, karena jadinya saya itu mau fokus dan terjun karena saya pengen sekali merasakan berbagai macam warna. Oke, kapan itu mulai untuk wah ini kayaknya teater seru nih gitu? Yang pertama kali itu masuk teater jelas ekskul ya. Nah, pada masa itu tuh kebetulan saya sekolah di SMA Negeri 8 dan pada zamannya saya dulu SMA Negeri 8 lagi hype-nya untuk masalah teater. Oke. Festival di Kalimantan Barat ataupun di nasional kita menang gitu. Jadi pernah kita itu ke Jakarta sama Semarang naik kapal dari Pontianak rame-rame diizinkan dan kebetulan berangkat dan menang gitu. Wah. Nah dari situ kebetulan waktu itu tuh dapet aktris terbaik pula Deksa. Jadi Pemeran utama lah waktu iya, itu ya. nah apalagi yang di Semarang itu nggak ada juara 2, nggak juara 3. Hanya satu saja. Satu se-Indonesia dan Se-Indonesia. Pontianak yang dapet. Wih, aduh. Ini kalau misalnya penontonnya rame, tepuk tangan di sini. Rame-rame kita tepuk tangan. Oke, dan itulah mulainya berarti dari zaman SMA gitu ya. Itu apakah memang terjun aja nih ikut nih mumpung ada ekskulnya atau memang misalnya dilihat nih potensi biasanya tuh kalau kita zaman sekolah tuh yang lebih kenal potensi kita tuh guru biasanya. Ini kayaknya punya potensi nih, cobalah ikut kayak gitu. Kalau dari Deksa sendiri apakah memang didukung atau misalnya didorong oleh orang lain atau dari diri sendiri? Yang jelas saat itu teater banyak sekali musuh, dibilang tidak ada gunanya, mau jadi apa, Betul. hanya main-main saja. Dan memang iya tujuan saya kan mau senang-senang ya, Wak. Enggak, maksudnya SMA ngapain gue stres, jadi nyari teman yang enak nongkrong, enak ngobrol. Ternyata teater itu mengajarkan banyak hal. Di masa itu kami udah belajar produksi, cari uang, proposalis kemana-mana untuk berangkat kemana-mana. Jadi nggak cuma melulu kita ketawa hahaha, nggak. Kita begitu juga dengan mengenal karakter ya. Nah dari situ kita pelajarin orang kayak mana, cara menghargai orang gimana. Itu saya belajarnya dari teater. Wah, jadi dia juga belajar ini ya, hal-hal yang dilakukan di belakang layar. Yap, Untuk benar. membuat sebuah pertunjukan itu ya, Tribuners, itu tidak ujuk-ujuk senimannya aja, Iya. tapi juga kadang-kadang senimannya juga merangkap jadi bendahara, jadi orang promosi. Bega. Oke, nah kalau tadi udah disinggung juga kenapa bisa masuk ke dunia teater, tapi uniknya ini ada fakta yang kita temukan, seorang Deksa ini justru dulunya nih ya, ingin jadi seorang polwan. Nah itu, dari seorang aparat keamanan negara menjadi seorang pemeran dalam sebuah seni teater. Kenapa? Agak jauh nih dari sebuah cita-cita menjadi sebuah profesi sekarang. Oke, jadi gini, saat itu kalau SMP itu kan ikut paskibra. Oh, oke. Kebetulan punya badan bongsor. Oke. Punya badan bongsor, punya kayaknya bakatnya ke sana dan agak tomboy dulu. Saya pernah cepak kan dulu pas SMP. Nah, jadi udah deh kayaknya masuk polwan nih, cocok nih, galak juga kan ternyata saya. Tapi akhirnya kesini di mana hal yang buat kita nyaman, nggak ngerasa aman juga, itu kan teater ya. Iya. Dan nggak tahu, mungkin takdir aja dibawa kemana jalan-jalan jauh tuh karena teater gitu. Akhirnya saya fokus ke teater. Namun saya lulus S1 di Mading kampus, Mading ya, apa sih bahasanya ya? Mading apa bukan sih? Ya, Majalah Mading, dinding ya, katakanlah Mading ya, Mading. katakanlah Mading. Itu tuh ada lowongan untuk jurusan teater, untuk masuk polwan, tapi di bidang pokoknya psikologi gitulah pokoknya. Oh, ada? Itu hampir saya mau ikutin. Hampir. Akhirnya recall lagi nih, setelah SMP, SMA, kuliah selesai,
wah dia manggil lagi nih muncul. Kayaknya waktu itu mau masuk di mungkin penyidik atau apa nggak ngerti ya. Cuman abis itu memilih untuk lanjut kuliah lagi S2. Jadi sudahlah, memang tidak cocok dan tidak jodoh saya menjadi polwan. Tidak jodoh ya, walaupun sempat terpanggil ya waktu itu ya. Sempat, wah. Karena ini pertama dari jurusan teater bisa diterima kan, dalam kita kan nggak pernah ngerti gimana nih dari bidang untuk seni peran ke keamanan negara gitu. Soalnya di situ memang kan saya tanya Kak Jur, Pak ini bener apa enggak? Itu memang iya, coba lihat ada notetnya, ada memo gitu. Di selebaran itu ada memo memang gitu. Ini kali ya, karena kan kalau orang-orang yang mengerti seni peran kan lebih mudah masuk ke dalam karakter gitu iya kali ya. Iya sih, ngebaca psikologi menyidik nanti orang. Bapak jangan berpura-pura. Saya tahu mana yang jujur, mana yang berpura-pura. Bapak itu barusan liriknya bukan ke kanan, tapi ke kiri. Oke. Nah ini Bah Tribuners ya, ini juga catatan ya, berarti jangan bermacam-macam sekarang untuk melakukan kejahatan. Karena teman-teman dari bidang teater itu ternyata juga bisa diterima dalam keamanan, nggak dalam untuk aparat keamanan gitu. Jadi nanti, wah jangan macam-macam lah pokoknya. Gitu juga. Jangan macam-macam. Oke. Pada saat itu kan dunia seni khususnya teater masih dipandang sebelah mata nih. Apakah pada saat itu sempat dapat ini nggak sih? Kata tadi kan Dexa sempat singgung waktu SMA, wah orang yang nggak akan terbuka pikirannya tentang sebuah dunia seni ya, mau itu seni apapun, khususnya seni teater yang orang lihat kayak sepertinya latihannya ngomong gitu kan. Kan penolakannya luar biasa, mungkin ya dari lingkungan, mungkin ya ini. Itu bagaimana seorang Dexa meyakinkan diri bahwa ya this is what I'm gonna do kayak gitu. Jadi jangankan untuk orang lain dulu ya. Di rumah aja sebenarnya saya nggak boleh ikut teater. Dari lingkungan keluarga. Dari keluarga. Jadi teman-teman saya yang dekat itu tahu, bahkan ketika saya latihan sampai malam dijemput. Wah, kayak anak kecil beneran tuh masih kelakon. Sampai akhirnya saya pernah pulang malam jam 1 malam. Itu pokoknya pulang jam 1 diomelin. Besoknya saya bawa piala. Nah dari situ awalnya orang tua saya mengizinkan saya untuk oke, nggak apa-apa berteater. Lalu 2009 saya abis lomba baca puisi dan kebetulan waktu itu juara 3 atau juara 2 di Taman Budaya. Setelah lomba saya tuh disamperin, Dexa kamu ikut kami ke Padang ya, tim Taman Budaya sini ke Padang. Mau? Ya saya mau aja. Saat itu pulang ke rumah bilang ke papa nggak boleh. Tapi karena nggak boleh, saya tetap lakuin. Tetap pergi. Jadi nggak boleh kan, latihan bilangnya kemana, padahal latihan itu awalnya. Lalu si Minggu Minha saya udah packing. Mau kemana? Mau ke Padang. Itu beneran ke Padang siapa ya, bener aja mungkin orang tua rada ngeri ya. Dari 16 orang, saya 1 orang perempuannya. Yang lainnya laki-laki, saya cuma sendiri perempuan. Nah, kebetulan dia nganter ke Taman Budaya, almarhum Bang Yusuf ternyata temannya dia. Akhirnya bolehlah saya berteater sampailah sekarang. Ada rasa aman ya ketika memang di industri ini ternyata ada nih orang yang bisa saya jadikan peran ya untuk menggantikan saya menjaga anak saya nih, kayak gitu. Wah, tapi awalnya bertentangan sekali ya, maksudnya. Dan ini kayak sepertinya agak sedikit lumrah sering terjadi kepada anak-anak di usia-usia remaja, di mana perlu memang pembuktian yang ekstra gitu. Ketika ini masuk ke minat dan bakat. Wah, biasa kalau nilai akademik biasa orang tua lebih mudah. Wah, yang penting kamu juara 1, juara 2, menang lomba olimpiade segala macam. Tapi kalau udah beralih ke bidang yang non akademik, itu sulit. Kitanya yang harus benar-benar maksimal gitu membuktikan ke orang tua. Kalau nggak misalnya at least lah ya, if you cannot bring the trophy gitu pulang ke rumah, orang tua paling nggak at least nonton biar tahu effortnya kita gitu. Tapi sempat di berapa kali di awal-awal ditonton nggak sama orang tua? Tetap ditonton. Tetap ditonton. Mereka bahkan mama saya itu ketika saya berangkat ke Jepang dia mau ikut ke Jepang. Cuman kan karena saya tuh di sana di karantina nggak bisa ngurusin, sedangkan di sana juga nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Orang-orang lokalnya nggak bisa bahasa Inggris kan di Jepang kan. Saya bilang mama nggak bisa ikut walaupun dia mau ngeluarin uang sendiri. Kayak misalnya saya lama di Jogja, dia itu bolak-balik untuk nonton pentas saya doang. Nah, akhirnya gitu. Apakah orang tua tuh masuk jadi
kritik yang luar biasa nggak sih? Kayak Deksa nanya nggak sih misalnya kayak penampilan gimana gitu? Atau orang tua bisa punya opininya masing-masing gitu? Dia punya opininya masing-masing, dia komen sendiri. Saya tuh pernah pas pentas di ISI Jogja itu judulnya tuh Lysistrata. Lysistrata itu gimana peran seorang perempuan itu menghentikan perang menghentikan perang dengan seks. Mereka mogok seks. Jadi di situ perannya itu memang bajunya vulgar dan mama tuh dateng kan. Wah panik itu gimana yang harusnya goyangnya kayak apa kan akhirnya kan orang tua gue dateng. Yang harusnya aku nggak pakai stocking akhirnya pakai stocking untuk menghargai dia saat itu. Tapi besoknya pas dia nggak ada beda lagi. Beda lagi. Sempat bagaimana tuh reaksinya orang tua melihat sebuah karya yang mungkin kalau dari sudut pandang seni kita sulit buat diterima gitu. Jadi orang tua bagaimana bisa menjelaskannya kepada mereka? Pelan-pelan sih. Jadi kayak pelan-pelan akhirnya saya mencoba mengajak mereka untuk masuk ke pola pikir saya gitu ya. Dan akhirnya mereka cuman oh gitu. Yaudah, mereka bisa cuman gitu aja. Tapi awal-awal saya nggak boleh. 2009 saya mau langsung ke Jogja untuk kuliah di ISI Jogja nggak boleh. Makanya saya sempat kuliah di Untan hukum. Gitu? Iya, hukum. Saya masuk kuliah extension 1 semester. Berhenti gara-gara saya juara 2 lomba monolog di sini. Untuk nyari juara 1 itu kan mewakili nasional ya, saya kalah. Nah kalahnya saya itu cuman gara-gara umur saya lebih muda daripada yang juara 1. Aduh, saya ngerasa nggak fair dan wah kota saya kok gini ya tega sama saya. Udah saya pergi aja gitu. Jadi ketika saya dijahatin saya memilih untuk pergi aja. Aduh ya, Tribuners ya, karena mungkin kesempatannya tidak di sini gitu. Pada saat itu ngerasa kayak ini kalau misalnya aku mungkin ya melakukan latihan yang ekstra juga, tapi ketika memang di kenyataannya hanya karena usia yang beda ya orang pasti akan ada terus nih usia yang lebih tinggi dibanding kita lebih tua. Wah itu jelas banget. Jadi bahkan ketika saya ngasih tropi ke kampus, ke hukum, jurusan hukum, sampai PD3-nya tuh tahu. Kemarin jurinya berantem ya gara-gara juara 2 dan juara 1. Iya memang jurinya berantem untuk ngotot-ngototan dan akhirnya ya udahlah begitulah ceritanya. Dan akhirnya memutuskan tidak melanjutkan di hukum, lanjut ke ISI. Iya, saya di hukumnya di ISI akhirnya. Ini berarti udah ada ini ya, kalau kata orang tuh universe call gitu. Jadi kayak udah memang panggilannya. Ada orang tuh yang memang kalau memang passionate ya, karena kan yang paling penting menurut saya itu ketika kita ya Tribunersnya ingin mengembangkan diri, kita tuh harus punya passion yang cukup gitu, tidak hanya karena kita ikutan temen atau kita pikir kita bisa, tapi kita belum coba, kita belum ukur kemampuan kita sejauh mana. Kayaknya orang ini bisa, aku bisa sih kayaknya, bisa sih kayaknya. Jadi sempat saya ketemu Nano Rantiarno kan yang punya teater koma, dia dengkot di teater di Indonesia. Dia tuh bilang gini, wah sayang banget ya Pontianak kehilangan kamu dan Jogja ngedapetin kamu. Di situ karena Mas Nano ngelihat gimana saya acting dan saat itu dia pernah jadi juri yang saya menang itu kan. Di situ saya ngerasa berarti memang mungkin saya harus mengasah bakat saya di kota lain gitu. Udah berangkat beneran. Listen ya people, orang-orang Pontianak ya Tribuners yang mungkin mengenal Deksa di zaman dulu. Aduh, harusnya anak ini di-keep nih buat kita banggakan dari Kalimantan. Tapi kan yang paling penting tidak kehilangan identitas. Oh enggak, saya tetap membawa saya dari Pontianak. Jadi dimanapun, ketika saya dibilang saya dari Jogja, enggak, saya dari Pontianak. Kuliahnya di Jogja? Kuliahnya di Jogja. Jadi domisili mana? Pindah-pindah sih, tapi saya Pontianak KTP-nya gitu. Nggak mau pindah saya. Kalau ngomong-ngomong tentang keluarga nih, kalau ngomong-ngomong tentang kalangan terdekat, biasanya nih kata orang darah seni itu turunan. Nah, apakah Deksa sendiri tuh punya turunan nggak sih dari mungkin keluarga kakek, nenek, paman yang juga concern di bidang seni gitu? Ya itu yang nentang saya, papa saya. Serius? Dia tuh dulu penyanyi gereja ternyata. Makanya kenal sama Bang Yosep itu kan almarhum. Ternyata dia sering bareng dulu, entah main teater, entah apa gitu. Pokoknya darah seninya dari dia. Tapi beliau pernah sampaikan nggak kenapa alasan beliau kurang senang lah kalau Deksa terjun ke bidang seni gitu? Mungkin karena dia khawatir saya perempuan, di zaman SMA saya udah pulang malam jam 12, jam 1 kayak gitu kan. Agak gimana tentang tetangga ya. Iya, mungkin tetangga dia mikirnya gitu kali ya. Terus ya udah saya buktiin aja kalau
apa yang saya jalani ini positif. Positif ya. Dari sekolah waktu zaman waktu SMA ketika mulai juga sangat suportif. SMA 8 berarti sangat se-welcome itu tentang seni teater. Enggak juga, tapi Enggak ya, juga. ya kita memberontak sih. Ya, karena ada prestasi tadi ya prestasi itu ya. itu. Enggak, waktu itu zaman FL S2N juga Pontianak tuh nggak pernah dapat emas. Teater Pontianak dapat emas dari kita. Wah. Pelopor ya, sejarah. Sejarah itu tidak bisa. Sejarah tidak bisa kita pungkiri gitu. Iya. Di mana-mana yang ketika kita datang dan pertama. Iya. Wah. Tapi senang sekali nih saya lebih banyak mendengarkan cerita nih dari seorang Deksa yang mungkin kalau untuk orang-orang Pontianak pasti mungkin ya beberapa penikmat teater mungkin kenal gitu dengan beberapa tokoh teater ya di Pontianak ya karena tapi kan mungkin legend. Tapi untuk Deksa ya karena tadi berkembangnya di Jogja iya, soalnya Jogja, kan. jadi orang bahkan kan waktu itu yang ya 2019 itu kan ya orang-orang pada nggak tahu saya itu siapa kan di sini. To be honest, iya kan siapa sih Deksa ini gitu kan. Siapa kakak ini? Sampai kira saya lihat kakaknya The Power of Stalking ya. Oh, oke. Wah, gitu. Dan 2019 mulai untuk istilahnya ya udah mulai dikenal lah ya di Kalimantan Barat dan juga akhirnya bertemu nih dan bersinergi dengan tokoh-tokoh lokal juga gitu. Kebetulan alhamdulillah saya dapat rezekinya gitu, dapat teman baik gitu ya. Apa yang Deksa rasakan akhirnya bisa pulang dan bisa mengenal nih ternyata industri ini dari yang dulu mungkin ya di masa remaja sekarang sudah di masa sudah menempuh banyak perjalanan di bidang teater pulang ke Pontianak. Apa sih dari pandangan seorang Deksa nih, bukan kalau kita bilang what we need to fix itu kan seolah kayak luas gitu ya, tapi pandangannya lah potensi yang bisa dikembangkan di sini. Banyak sebenarnya potensi yang bisa dikembangkan di sini ya. Ternyata banyak gitu. Ternyata banyak. Dan memang pun ketika saya di Jogja juga orang-orang Pontianak Kalimantan Barat tuh keren-keren. Cuman memang di sini tuh nggak susah banget berkembang. Tapi perasaan saya untuk ketika kenal orang-orang lokal yang nakal ternyata, yang banyak yang nakal tanda kutip ya, itu mengesankan. Dan saya juga belajar karena prinsip saya harus belajar dimanapun kan. Jadi saya sebenarnya lebih suka mendengarkan ketika baru ketemu orang. Nah, yang saya rasakan waktu itu adalah 2010 saya pergi dari Pontianak. Paling lama di balik Pontianak itu setiap tahunnya itu cuma 1 bulan itu paling lama. Nah, karena pandemi ini saya pernah sampai 3-5 bulan di Pontianak itu terlama dan saya stres sebenarnya. Untungnya saya punya teman, saya punya Meme Daeng, saya punya Drapon yang akhirnya bisa saya belajar banyak hal, saya membaca ruang lagi Pontianak itu seperti apa. Saya ketinggalan kan. Jadi kayak misalnya ini 2010 gini, nah di sini nih bolong, saya nggak bisa asal masuk nginjek aja. Masuk saya terjun bunuh diri gitu kan. Jadi saya harus mempelajari lagi apa yang saya tidak ketahui. Makanya tadi yang saya bilang, saya ini siapa sih untuk datang ke sini gitu. Mungkin dianggap, lu orang baru, belagu banget, iya kan? Ya makanya saya mencoba untuk belajar aja, ngelihat apa sih yang bisa saya lakukan. Jadi bahkan ketika proses juga saya nggak bersuara cukup banyak, saya cuma ngikut aja dulu. Ini saya harus tahu ritme Kalimantan Barat seperti apa. Wah, jadi ini ya. Yaitu membaca ruang. Membaca ruang, belajar lagi, tidak hanya belajar dalam tanda kutip belajar secara akademik, tapi ini lebih pendalaman karakter lagi di tempat yang mungkin tempat yang harusnya jadi tempat lama, tapi situasinya akhirnya menjadi sebuah yang baru lagi gitu. Setelah 2010 kehilangan 9 tahunan, 9 sampai 10 tahun gap, tidak tahu perkembangan di sini trennya apa, orang yang di sini senengnya apa, masyarakatnya seperti apa sekarang. Kembali 2019, masuklah ke 2020 pandemi. Let's observe more. Tapi orang-orang Pontianak Kalimantan, saya pernah diginiin. Karena saya itu pernah kayak pentas. Saya tuh udah di Jogja, tapi saya di calling orang Taman Budaya sini untuk pentas di Papua, untuk pentas di Banjarmasin. Tanpa latihan di sini tuh sempat. Bisa? Nah, bisa kan? Bisa kan? Nah, jadi itu ada kecemburuan sosial yang terjadi. Sampai diginiin. Deksa, Bu, kamu tolong dong kasih ke adik-adikmu, jangan kamu terus yang nangkep gitu. Padahal udah nggak di Pontianak. Pontianak. Terus saya bilang, ya gimana ya? Bisa bilang, saya kan diajak proses, saya mah suka-suka aja gitu. Namun akhirnya ketika di lokasi itu dibuktikan dengan kualitas. Sampai akhirnya,
wajar sih. Udah gitu, wajar sih, udah. Jadi kalau orang-orang teater yang sering berangkat sama saya pasti tahu saya aksinya gimana kalau di panggung kan ya. Nah, nih ngomong tentang aksi dan berarti kan punya dedikasi yang luar biasa nih di bidang seni peran di teater gitu. Hinggalah tadi setelah S1 yang melihat poster bisa menerima polwan itu akhirnya ya sudahlah belum rezekinya di situ melanjutkan S2. Kenapa sampai ingin sekali gitu untuk mendalami ini di S2 seni itu, khususnya seni teater itu seperti apa proses belajar dan kenapa Dexa memilih untuk kayaknya S2 nih? Gini. Boleh nih gitu. Pertama S2 di Pontianak nggak ada. Jadi saya pengen tetap S2 di Jogja. Kenapa saya mau tetap S2? Karena ketika saya bicara sama orang untuk berdiskusi masalah teater, ternyata saya semakin banyak nggak tahu gitu. Jadi ketika saya jalan jauh, misal ketemu Rio, anjir gue nggak tahu nih, aduh saya nggak tahu gitu. Ya udah belajar. Memang belajar itu bisa dengan buku, baca sendiri tuh bisa, atau berburu dengan siapa bisa. Tapi atmosfernya tuh beda. Itu yang buat saya ketagihan untuk sekolah dan belajar tuh itu sebenarnya. Jadi bukan karena wah lu sok-sokan akademisi enggak gitu. Tapi atmosfer itu penting. Sama seperti ketika saya di sini lama, saya kehilangan itu dan saya takutnya referensi saya itu kurang gitu. Walaupun kita bisa jarak jauh, Zoom meeting atau bla bla bla, tapi beda memang. Karena kalau yang namanya ngebedah case ini pun ini bisa 2 hari, itu bisa kita lakuin 2 hari. Untuk namanya kita membedah sebuah karya kan. Kita nggak bisa ngomong kosong gitu kan, nggak bisa. Toh penonton itu lebih pintar dari kita. Iya kan? Penonton itu lebih pintar dari kita. Kita nggak bisa asal-asalan. Jadi belajar itu mahal dan bisa dimanapun memang, tapi atmosfer itu memang harus diciptakan. Dan di Pontianak belum bisa. Untuk ini ya, untuk saya ya, belum. Kayak saya tuh pernah ngomong ke teman saya gini, wah saya kehilangan otak-otak nakal karena di sini nakalnya beda, nggak selior lah bahasanya. Itu tuh yang aduh gimana ya, ini kayaknya saya harus tetap pergi jauh nih biar saya nggak stuck. Jadi lebih pada kebutuhan pribadi ya? Iya. Bukan berarti saya mau jadi dosen, saya mau jadi rektor atau apa tuh, enggak gitu. Jadi biar lebih lebih cukup aja gitu, ngerasa kayak, karena tadi kan ketika berkomunikasi dengan orang yang memang mendalami dan menjadi praktisi di bidang ini bertahun-tahun dan semakin banyak yang kita tidak tahu, tapi istilahnya dengan adanya modal akademik, kita ngerasa kayak mudah untuk membangun komunikasi. Iya, sama gitu. Gini, saya tidak membandingkan seniman akademisi dan enggak gitu ya, enggak. Dua-duanya punya keunggulan masing-masing. Tapi setidaknya ketika saya belajar akademis, itu memang sih lebih banyak yang keren, lebih banyak yang kalau lu mau ngomongin kontemporer itu enggak kayak gini pakemnya gitu. Karena kan kita belajar. Nah, cuman memang lebih bebas yang non akademisi, bebas jalan, mereka nggak pikir takut gitu ya. Nah, akademisi kadang akhirnya karena ada ketakutan salah kayak gitu. Cuman saya tuh nggak mau kalau misal kita melingkar ngobrol bla 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 ngomongin filsuf apa gitu. Saya cuma kok saya nggak tahu ya. Misal ngobrol sama dosen, ini kamu baca bla 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 bla. Oke. Iya. Nah itu di situ yang kadang tuh kurang dapat di situ. Jadi mau daripada kita nyambung tapi terkesan tadi sok tahu omong kosong. Saya nggak mau gitu. Diam juga nanti ngapain anak ini ada di sini? Kok diam aja? Susah. Jadi kan alangkah lebih baiknya kalau kita jadi salah satu cara keluarnya adalah dengan masuk lagi ke akademisi. Sama ini ketika di ruang lingkup akademisi di ISI Yogyakarta, misalnya kelas penciptaan itu tuh enggak cuman anak teater, tapi itu gabung ada seni rupa gitu ya. Dan rupa juga banyak. Akhirnya memang banyak yang wah suntikan masuk nih gitu. Ini mahal gitu. Karena emang beda. Dosen S1 sama dosen S2 walaupun orangnya sama, ngasihnya beda. Treatmentnya beda. S1 tuh kayaknya dia cuma ngasih 10%. S2 wow, langsung kita kan kaget-kaget gitu ya. Itu sih sebenarnya. Nah itu ya Tribuners ya, kenapa sih orang kan mungkin kan kayak ini kan seni ya, atau orang kan seni itu bisa bebas gitu, tapi kenapa seorang Dexa melanjutkan hingga S2? Nah itu tadi ya, biar biar
punya kapasitas yang cukup gitu ketika memang berbaur dan mungkin ya sedang berproses bersama orang-orang di industri teater yang ternyata yang tadinya kalau S1 kita cuman seujung kuku, wah masuk S2 dia kasih tangan-tangan. Lalu itu dari sini sampai sini nih kayak, wow, kalau kita mungkin ya kalau kita nggak belajar mungkin kita tetap bisa berproses, tapi mungkin secara apa ya asupan istilahnya kalau kita makan tuh gizinya mungkin belum cukup. Kita cukup kenyang aja, tapi belum tentu gizinya cukup kalau misalnya itulah ya kira-kira ya. Nah, setiap pementasan kan tentunya punya peran yang berbeda-beda nih. Dari untuk seorang aktris teater ya, dari beberapa saya juga penikmat penonton teater, jadi kadang-kadang tuh suka kagum gitu ketika misalnya di bulan sekian saya nontonnya si A nih menjadi seorang tokoh komedi. Di akhir tahun saya tonton lagi, dia udah kayak yang sedramatis itu. Itu untuk seorang aktris, bagaimana caranya meninggalkan atau mencoba membangun image baru setelah sukses di pementasan sebelumnya yang image-nya juga kuat gitu? Iya. Yang jelas dalam menciptakan sebuah karakter tokoh itu kan kita punya 3 dimensi tokoh yang harus dipelajari. Nah ini akademiknya rada kuat ya. Ada 3 dimensi tokoh, ini udah mulai masuk nih. Iya. Ada fisiologi, psikologi, dan sosiologi. Itu kan jelas beda ya. Dari ciri-ciri tubuhnya seperti apa, lingkungan sosialnya gimana, sifatnya seperti apa, itu kan udah jelas beda-beda masing-masing. Nah, cuman yang kadang itu suka nempel karakternya di tubuh adalah hal-hal yang benar-benar berat, mencekam, itu pernah. Jadi saya pernah berperan sebagai Garis, namanya Garis. Bahkan sampai sekarang pun saya hafal dialognya. Karena itu benar-benar mencekam dan kok masuk ya gitu. Sampai dulu tuh teman saya bilang gini, Deksa kayaknya kamu ini kebawa nih tokohnya. Karena itu tokohnya sedikit gila, deep, dia aborsi, ditinggal pacarnya, kayak gitu. Saya tuh tanpa sadar tuh coret dinding, gambar balon, kayak orang gila sempet. Sampai teman saya kan ada yang psikolog ya, tuh ngobrol, akhirnya kita ngobrol. Akhirnya mencari, sebelum kita lompat ke karakter tokoh, dari karakter tokoh sebelumnya, temukan dulu diri kita yang hilang tadi. Temukan dulu. Jadi kalau saya cari dulu apa yang saya nggak suka biasanya dan apa yang saya suka saya lakuin. Gitu. Karena sebagai Deksa ya? Sebagai Deksa. Karena gini, kadang kalau pencarian tokoh, orang teater tuh lumayan gila. Hari-hari lu jadi orang hamil, ya hamil tuh keliling kampus atau kemana tuh kita pakai orang hamil. Iya, kita nyari tokoh tuh sampai segitunya. Saya misalnya jadi Tourette syndrome, saya tuh bahkan dimanapun akan jadi seperti itu. Karena kan gimana caranya kita membohongi orang, gimana caranya orang itu percaya kalau kita tuh karakternya kayak gitu. Makanya benar-benar melekat dan makanya kita tuh benar-benar belajar soal yang namanya 3 dimensi tadi. Kita belajar karakter orang, kita belajar sisi-sisi dari seorang manusia itu seperti apa. Makanya kita benar-benar masuk. Kita bukan asal nempel ngambil, itu berarti bukan orang teater. Gitu. Karena orang teater punya waktu, makanya prosesnya itu nggak bisa sebulan tuh. Kalau sebulan mungkin dia udah punya vocab tubuhnya udah banyak. Biasanya tuh kalau pemula tuh pasti 3-6 bulan. Baru bisa jumping dari... Enggak bisa jumping, maksudnya baru dapat satu karakter tokoh. Untuk karakter tokoh? Iya. Untuk satu peran? Untuk satu peran, makanya biasanya itu kalau proses yang benar itu lama, nggak sebentar. Untuk seorang Deksa di titik sekarang itu butuh berapa lama? Tergantung kesulitannya. Kesulitannya ya? Yang paling sulit? Pernah di berapa lama gitu? Beranjak dari tokoh sebelumnya ke tokoh baru? Mungkin ngobrolin yang terakhir saya syuting gitu ya. Iya. Terakhir kali saya itu mau layar lebar kan nanti tayang akhir tahun ini. Itu saya jadi Tourette syndrome. Saya itu tics kan, jadi tics gitu. Ticsnya selalu keluar. Saya itu sempet kayak, jadi kalau nyetir, itu tuh saya kuat nih tangannya. Karena takutnya kegeser gini. Gitu, jadi kan itu refleks dari tubuh yang tidak terkontrol dengan otak. Awal-awal memang saya buat gitu kan. Nah, tapi abis itu saya tuh bahkan jadi pernah lagi nyetir, kepala saya tuh saya pukulin ke kaca. Nah, itu saya ngerasa wah nggak beres ini. Nggak beres ini itu dalam, jadi ya itulah sulitnya. Saya sadari kalau tics itu saya biasa bersiul. Kenapa saya jadi sering bersiul? Berarti ini kan kebawa karakter tokohnya. Walaupun attention dari Instagram itu tinggi tuh, menarik
perhatian banyak orang dan insight-nya naik, tapi itu bukan saya dan saya nggak mau jadiin itu karakter dari Dexa, itu akan dibuat-buat yang akhirnya akan ketanam, saya nggak mau gitu. Oke. Itu sempet kayak, wah ini banyak nih insight gue naik nih. Nah ya Tribuners ya, untuk membangun sebuah karakter itu tidak hanya kayak baca skrip, oh sekarang aku jadi orangnya yang agak, misalnya aku ini jadi anak agak kekanak-kanakan, oke lah aku cuma observasi kayak anak-anak tuh kayak gimana, enggak. Butuh dibangun dan dibiasakan. Iya. Hingga akhirnya benar-benar terbiasa dengan kebiasaan. Wah, ada sempat ini nggak sih, misalnya kayak ini kan dalam dari ceritanya Dexa tadi, ini dalam kapasitas masih sadar nih, oh ini bukan Dexa. Iya, akhirnya ini adalah tokoh dalam sebuah karakter, dalam sebuah peran gitu. Mungkin orang-orang yang berproses bersama Dexa udah nggak masalah gitu. Untuk orang-orang yang mungkin nih yang baru-baru ketemu misalnya, yang mungkin bisa membaca Dexa tuh emang kayak gitu, itu how do you explain gitu, bisa menjelaskan ini ke orang-orang yang kan orang-orang kan pasti kayak kaget kan, misalnya kayak tadi pas Tourette syndrome kan disangkanya memang lahir punya Tourette syndrome gitu. Jangan kan orang-orang yang baru ya, orang-orang yang lama tuh pada, jadi metode latihan saya kemarin untuk film itu bagaimana terlihat begitu natural. Iya. Medianya memang story Instagram, story WhatsApp. Ya saya Tourette syndrome, memang saya lakukan tics memang, itu sengaja. Biar saya mau lihat ini natural nggak sih, jadi saya post. Temen saya yang udah lama pun nanya gini, sejak kapan sakit? Oke. Kamu itu kuat banget ya nahan sakit itu. Kamu kuat banget nahan itu, tapi kenapa baru keluar sekarang? Itu ada yang kayak gitu. Terus abis itu ditanya gini, kamu disantet? Wah, dia responnya jadi macam-macam ya. Macam yang akhirnya, oke, ini udah cukup. Berarti saya bisa kirim video ini ke cast director. Jadi saya ditelepon, mendadak ditelepon, suruh ikut casting. Saya tanya dulu karakternya apa, Tourette syndrome saya cari tahu. Oh, menarik banget. Saya minta waktu 3 hari untuk naklukin itu karakter. Dan ya 3 hari itu saya kirim bis videonya. Jangankan itu, saya itu ada nongkrong kan di ngopi di Apen. Saya keluar kamar mandi itu mukul kepala saya sendiri, bener. Plok gitu. Dan orang itu bener yang ngeliat, yang kayak, sorry kak, gitu. Kayak ke kasir. Memang waktu itu masih ada temanku si Nina ya. Tapi kan ada kasir yang lain. Ada yang lain. Jadi pas dia ngasih minum, kembalian itu saya lempar, gitu. Maaf kak, jadi orang tuh bener-bener jadi nyangkain saya tuh sakit. Makanya saya bilang dimanapun ketika saya lagi berperan, ya saya akan berperan. Karena gimana caranya orang percaya sama kita. Iya nggak sih? Nggak bisa dong kalau paham sekarang kenapa dan tadi orang kepolisian membuka jurusan teater. Karena kalau orang udah really into that, we're speaking about characters gitu. Which is kalau untuk teman-teman yang di seni peran tidak hanya mempelajari karakter satu, tapi berpindah-pindah. Jadi kalau orang banyak-banyak karakter udah ketahuan. Misalnya mudah terbaca lah istilahnya kan, karena bahkan tadi kan sempat didalami bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin ini agak ini ya yang mungkin Tribuners pasti kayak mungkin biasanya menikmati sinetron atau cuma menikmati film, ngelihat mungkin dari sudut pandang karena menyenangi pemainnya, dialognya nih terkesan. Padahal untuk mereka yang mungkin ya bisa masuk ke karakter itu kan pasti prosesnya berbeda-beda. Dan nonton lagi teater, beda lagi situasinya gitu. Nah, bicara tentang perbedaan-perbedaan ini kan, tadi disinggung di akhir tahun ini, insya Allah ya kalau tidak ada halangan, akan rilis film yang Dexa perankan gitu. Dari sebuah seni peran dari bidang teater masuk ke film. Itu bagaimana menjaga konsistensi. Sedangkan kalau teater kan kita tahu kan ya, biasa kalau teater itu kan kata orang nih ya, berproses dalam waktu yang cukup lama hingga pertunjukan gitu. Sedangkan mungkin juga latihannya kan terus-terusan, tapi kan biasanya di behind the stage kan. Jadi kayak udah pas di panggung orang baru lihat nih hasilnya. Sedangkan kalau film kan kru dan teman-teman lihat berprosesnya itu. Kalau itu bagaimana menjaga konsisten untuk tetap sama, sedangkan mungkin take-nya lama, kata orang tuh komen film tuh syutingnya bisa berhari-hari. Itu gimana untuk tetap bisa on gitu? Kalau saya kan termasuk ya newbie lah ya, walaupun udah beberapa kali ikut layar lebar, tapi baru kemarin banget yang dapet
lumayan nih gitu. Oke. Lumayan kalau lu nonton gua lu nggak malu lah gitu. Nggak cuman kayak ada di poster yang muncul cuma 2 menit gitu ya. 2 menit masih lama tuh, ya. Lama itu lama. Ya mending kalau lu lewat doang. Saya pernah kan cuma lewat doang. Bener-bener cuma lewat doang? Lewat doang. pernah karena itu nunggunya juga memang seharian. Iya. Nah, kalau ngomongin masalah peran atau karakter film dan teater itu jelas berbeda karena medianya kan beda ya. Panggung sama media kamera kan beda, matanya beda. Kalau misalnya kamera yang jelas tuh memang harus jaga apa ya? Atmosfer, semuanya harus kita jaga, continuity itu kan. Cuman kan agak slownya ketika lu di shoot bagian atas, kaki lu bisa goyang-goyang, bahkan misalnya atasnya bagus, bawahnya pakai training biasa tuh bisa gitu. Nah kalau teater sama-sama berat sebenarnya. Kalau teater kamu harus dari awal sampai ending jaga konsistensi, jaga stamina full. Itu nggak mudah. Nggak juga semua orang film masuk ke teater itu sebuah tantangan gila. Kalau orang teater, dia harus menurunkan intensitas dari power vokal, dari gestur. Kan nggak mungkin ya ngomong ada mic, kan nggak mungkin. Atau ekspresinya yang begitu banget gitu ya. Kalau kata orang acting sinetron baru-baru gitu ya. Nah gitu-gitu tuh. Nah itu kan harus diminimalisir gitu. Itu perbedaannya. Kalau masalah acting itu masalah film dan teater hanya beda media yang harus disadari dari seorang aktornya. Apa yang dibutuhkan dan idealnya seperti apa. Kadang kalau awal-awal casting dulu, baru-baru banget saya maba tuh, Deksa ini acting film, jangan teater. Karena terkadang tuh kayak tatap mata hujan gede banget itu. Padahal yang perlu tuh cuma dikit gitu. Itu sih. Setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi hingga seorang Deksa bisa tampil di panggung internasional. Nah, ini tadi kita bahasnya tentang perjalanan seorang Deksa masuk ke dunia teater, berkembang di Jogja, dan juga akhirnya bisa masuk ke industri film. Setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang Deksa bisa membawa dunia teater yang ada dalam dirinya ini untuk masuk ke panggung internasional. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang berikut ini. Sri, mau kemana? Mabet, ini aku mau bayar listrik. Oh alah Sri, kita boleh dari kampung, tapi pemikiran jangan kampungan. Maksudnya? Sekarang mau bayar listrik atau beli token di New PLN Mobile, bisa. Mau lihat histori pembelian token atau pembayaran tagihan listrik di New PLN Mobile? Bisa. Mau melakukan perubahan daya di New PLN Mobile? Bisa. Selain itu, di PLN Mobile, kamu juga bisa dapat notifikasi padam gangguan atau padam pemeliharaan. Mau melakukan pengaduan dan keluhan juga bisa. Terus, kamu juga bisa catat meter mandiri dengan aplikasi New PLN Mobile. Yuk, segera download. Sudah tersedia di Play Store dan App Store. Sri, kamu mau kubayarin? Ya mau lah, Mabet. Sinilah duitmu. Nya. Makasih ya, Sri. Mabet. Sustainability. It can be a bit of a balancing act, but we all want to play our part. At Epson, we know business comes down to numbers, to performance and productivity. So, how can you get the best of both worlds? We focus on the details that make a world of difference. From heat-free technology that reduces energy usage to revolutionary processes that transform recycling. We're committed to developing sustainable technology that makes business sense. So you can reduce energy consumption, cut down on replacement parts, and boost your productivity all at the same time. Be cool. Switch to Epson's sustainable technology. Halo Tribuners, kembali lagi di Berbincang Spesial Solusi 13 dengan tema Tekuni Seni Peran hingga tampil di pentas Jepang.
Masih bersama dengan aktris dan juga sutradara teater Dexa Rahacika, dan bincang spesial kali ini tetap didukung oleh PLN Kalimantan Barat, Epson, Excel Axiata, PT Well Harvest Winning, WHW, dan Bank Syariah Indonesia. Nah, tadi sedikit cerita-cerita tentang film ya di saat break tadi. Kalau diceritakan nggak seru, nanti pastinya ditunggu akhir tahun. Iya, benar. Ini debut, boleh dikatakan debut yang boleh dikatakan debut besar ya. Debut besar. Debut layar lebar besar nih. Jadi kita harus warga Kalimantan Barat ya, Tribuners ya, tidak hanya warga Pontianak, warga Kalimantan Barat, mari kita saksikan dan kita dukung Dexa nanti di film. Kalau boleh, judulnya mungkin boleh? Boleh. Judulnya apa nih? Angel. Angel ya? Iya. Nah, Itu sequelnya My Idiot Brother. Oh, sequelnya My Idiot Brother. Nah, itu kan yang udah pernah nonton My Idiot Brother pasti udah tahu nih. Oh, ini ceritanya tentang apa, dan tadi sedikit juga disampaikan oleh Dexa karakter yang dia mainkan. Cuma kita pengen tahu seperti apa nanti kemasannya di film, nanti kita tonton di akhir tahun. Harus loh. Semoga udah nggak pandemi udah bisa sangat bisa diatasi, jadi kita bisa sama-sama ke bioskop nonton rame-rame. Amin. Sekalimantan Barat kita nonton, walaupun di Pontianak sih, di Mangkuburaya ya yang ada ini ya bioskop. Datanglah mungkin pas libur sekolah gitu ya rame-rame, atau weekend gitu kita tonton rame-rame. Oke, nah tadi kita udah bicarakan antara transisi dari seorang pemeran teater ke pemeran dalam layar lebar gitu. Tantangannya tadi luar biasa. Tapi menurut Dexa sendiri untuk menjadi seorang yang terjun dalam seni peran, khususnya di bidang teater ya, karena kita fokus di bidang teater juga hari ini, apa sih tantangan yang menurut Dexa yang sampai sekarang itu masih menjadi sesuatu yang perlu Dexa kalahkan gitu dalam dunia teater? Kalau teater ya, kalau teater mah sebenarnya mah yang harus ditaklukkan itu bagaimana saya mendapatkan mitra kerja. Kalau itu untuk sekarang ya. Kalau sekarang itu. Jadi kalau kemarin-kemarin saya sempat beruntung, November lalu saya dapat berapa ratus juta rupiah dari pemerintah untuk buat karya kan. Itu gitu. Maksudnya ketika saya dapat rezeki saya bisa ikut mensejahterakan teman-teman saya, apalagi kemarin pandemi gitu kan. Nah, kalau untuk film ya itulah. Kebetulan kemarin itu yang tadi kita bicarakan itu tidak ngomongin fisik, karena saya itu pernah diginiin, Dexa lu kurusin dulu badan lu, baru lu gua panggil lagi deh gitu, lu sekarang gendut banget karena look gitulah. Oke. Gitu. Lebih ke situ. Cuman kalau sekarang ya karena media udah banyak ya, kita bisa berkarya sendiri, bisa update sendiri, bisa dapat attention sendiri, jadi sebenarnya lebih gampang sih. Berarti tantangannya adalah bagaimana punya lingkungan kerja pada saat berproses itu yang membuat kita nyaman, dan kita juga membuat orang-orang juga merasa nyaman gitu dengan bekerja bersama kita itu gitu yang penting. Ya. Wah, itu Tribuners. Jadi kalau misalnya ingin membuat suatu karya sekarang, kalau misalnya memang, karena akan ada beda kan ketika kita membuat karya dengan idealismenya kita, dan kita masuk ke ruang pasar yang lebih besar, banyak orang yang kita temui, ada kru, ada orang yang ya macam-macam lah gitu. Ya, kita harus menyesuaikan dan harus cepat beradaptasi. Walaupun berantem pasti. Pasti. Selisih paham itu pasti akan ada, tapi bagaimana ada jalan keluarnya, jalan keluarnya. Jadi jangan sampai tidak ada solusi, tidak ada komunikasi yang dibangun gitu ya. Nah, dalam bersikap profesional sebagai seorang aktris itu kan, dan mengingat tantangan-tantangan seperti yang disampaikan tadi itu ada gitu. Bagaimana seorang Dexa tetap menjaga profesionalitas gitu dalam berproses bersama teman-teman di industri? Gini, kalau misalnya itu bukan karya biasa atau kalau kata orang tuh ada uangnya, saya pasti omong di depan. Karena kepercayaan buat saya itu penting dan doa itu nyata adanya. Saya nggak mau didoain atau disumpahin yang jelek-jelek itu saya nggak mau gitu. Jadi ketika saya mengajak bekerja sama dengan orang secara profesional, saya akan bilang langsung di awal. Dan saya tidak akan pernah bohong dengan apa yang saya udah bilang. Misal, Rio gue kasih lu 10 juta dan saya nggak akan kurang-kurang dan potong-potong. Dan saya akan bilang, kenapa saya tidak mau memalsukan tanda tangan gitu. Karena itu dari ibu saya diajarkan, jangan pernah memotong rezeki orang walaupun itu sebenarnya rezekimu dan kamu berhak untuk memotong gitu. Ya kan, maksudnya ketika kemarin dari 3.000 proposalan saya yang ikut tembus itu kan lumayan, itu usaha saya kan.
Dan saya sebenarnya berhak atas karya saya, tapi saya nggak mau orang kecewa dengan saya dan di dalam hatinya ada sakit hati yang akhirnya jadi doa atau apa, itu saya nggak mau, saya menghindari itu. Nggak berkah nanti, maksudnya saya takut ke depannya, oke, hari ini saya dibantu, ke depannya saya nggak mau pincang gitu. Gitu sih kalau saya tuh. Jadi untuk menjaga profesionalitas adalah dengan membangun kejujuran. Iya. Baik itu ke diri sendiri tentang bagaimana ini harus terselesaikan, tereksekusi dengan baik, tapi juga dengan orang-orang yang kita ajak kerjasama. Karena sensitif ya. Sensitif, Pak. Karena di bidang seperti ini tuh kita tuh terkadang hanya bertemu dengan orang yang siklusnya itu-itu saja. Iya. Benar sekali. Benar sekali kan. Jadi kalau ketika kita mungkin ya sedikit banyak membuat kecewa, mungkin ya namanya tidak ada hasil kerja yang benar-benar sempurna sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita selalu mencoba memberikan yang terbaik gitu. Di saat teman-teman dan kita sendiri udah tahu memberikan yang terbaik, dapat celahnya sedikit aja, dan itu sifatnya sensitif, entah itu ke arah pembayaran atau segala macam, kan itu kan meninggalkan jejak jelek ya, rekod jelek itu. Dan juga sakit hati yang akhirnya tadi berbuahnya doa. Ya kalau doanya baik sih alhamdulillah. Kalau doanya buruk, aduh bahaya. Nah itu ya, profesionalitas tuh banyak sekali. Yang paling penting adalah kita tahu kapasitas kita dulu, dan kita tahu dengan siapa kita bekerja sama, dan kita jaga hubungan baik dengan benar-benar baik gitu. Karena zaman sekarang, apalagi di masa sulit seperti sekarang, kata orang tuh biarpun sedikit, tapi kita bisa bagi dengan apa ya, dengan baik gitu ya. Orang tuh mungkin yang menurut kita ini tidak ada apa-apanya, tapi dibuat orang tuh ini luar biasa sekali dampaknya gitu. Begitu juga dengan sakit hati. Iya betul. Kata orang mau gitu pun marah. Nah itu. Nggak bisa kita meremeh-temehkan hal seperti itu. Nggak bisa. Nah, apalagi untuk industri ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berproses, berkembang, boleh dipelajari lagi lingkungannya, teman-teman sekitarnya, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan. Sebaiknya kalau kita memang tidak bisa memberikan bantuan dalam materi atau segala macam, mungkin kita bisa bantuan segala ide, fisik kayak gitu ya. Mungkin bisa meringankan lah teman-teman kita kayak gitu ya. Nah, untuk bicara tentang panggung internasional. Wah, ini kan kalau kita bilang tadi nih yang mungkin di awal ya, Tribuners yang mungkin yang selama ini suka dengan dunia teater lah di kota Pontianak, teman-teman pasti akan bertanya, siapa Deksa ini? Tapi ternyata seorang Deksa ini tidak hanya menikmati panggung, baik itu panggung lokal, nasional, tapi juga udah sampai ke internasional gitu. Nah, untuk sampai ke panggung luar negeri itu prosesnya seperti apa? Kalau Deksa tuh gini, pertama, ketika saya nggak diajak orang, saya akan cari sendiri jalan saya, walaupun itu ikut orang ya. Jadi sempet saya tuh di Jogja tuh kayak yang, wah ini baru lulus nih, anak-anak pada dapet job, gue nggak diajak nih gitu kan. Sempet mikir gitu, terus tiba-tiba memang ditelepon dari sini, dari Pontianak. Saya mewakili Pontianak makanya. Ditelepon, Deksa mau ikut casting nggak? Tapi harus ke Jakarta, biaya sendiri. Nggak tahu kenapa saat itu saya bilang telepon mama, beliin tiket nanti saya ganti. Jadi yang harusnya saya audisi tanggal 3 untuk regional luar Jawa, saya ikut yang regional Jawa. Tesnya. Berangkat tanggal 2 saya berangkat, langsung ke teater populer, audisi langsung orang Jepang sama pihak Bumi Purnati. Habis itu siangnya saya nyusahin teman saya, untungnya saya sering tetap berhubungan baik dengan orang-orang sana kan, saya nyusahin teman saya numpang di rumahnya, nggak ada duit, Wak. Bener itu, gua nggak ada duit, baru TAS 1 kan lumayan ya, ngabisin duit untuk pentas kan, nggak ada duit, daripada duit gua untuk hotel, mending duit itu untuk naik taksi nih dari rumahnya dia ke bandara kan lumayan ya. Abis itu besok paginya langsung balik ke Jogja karena malamnya ada MC di Jogja. Nyampe nyampe di Jogja, mama nelfon, emangnya pasti keterima? Langsung aku gini, oh iya ya, keterima nggak ya? Lawannya dengkot teater cuy, se-Indonesia yang dicari cuma 16 orang, walaupun cuma sampai 50 sampai 60 orang lah kemarin yang audisi. Yang dapat cuma 16 akhirnya. Saya lolos, tapi waktu itu tuh mikirnya gini, karena waktu itu tuh ada apply dokumen juga untuk New Zealand. Saya juga tertarik kan, negara itu kan juga cakep ya. Nah, itu tuh kayak udah hari terakhir ini kok nggak ada pengumuman ini, keterima nggak sih yang Jepang gitu kan, karena besoknya deadline yang New Zealand, malamnya keterima. Dapat email, alhamdulillah berangkat ke Jepang, masih audisi lagi,
Abis berangkat di Jepang yang 16 orang itu berangkat lagi ke Bali, ini final audisi. Dapat akhirnya ada 13 orang yang akhirnya kerjasama sampai lah 2019 kemarin. Wah. Hai. Jogja, Jakarta, Jepang, Jepang, Bali. Iya. 13 orang. Iya. Itu kolaborasi dengan teman-teman di teater di Jepang juga atau memang pure ini 13 dari Indonesia aja yang bekerja sama dengan teater Jepang? Totalnya dari Indonesia ada 13 orang, terus ditambah dengan satu aktor Cina, Tien Chong, dan satu aktor Jepang yang di bawah naungan company-nya ya. Tapi 2 orang ini memang aktor kesayangan saya maestro. Jadi saya itu di Suzuki Company of Toga. Oke. Jepang, di mana Tadashi Suzuki adalah seorang maestro dunia yang sekarang umurnya tuh udah 82 tahun atau 80 tahun ya sekarang tuh. Maestro seni Maestro teater dunia. Dunia ya. Dunia. Jadi kalau biasanya di setiap summer festival ada waktu 2 minggu untuk belajar metodenya dan bayar. Saya udah nggak ikut di situ. Saya udah di bawah naungannya Suzuki, Tadashi Suzuki di bawah yang bekerja sama dengan produser saya yaitu Restu Imansari Sumaningrum dari Bumi Purnati. Oke. Itu yang mengenalkan itu ya Restu Imansari. Sebelum berproses untuk teater yang di Jepang, itu sebelumnya sudah pernah mengenal nama-nama ini, nama-nama. Tadashi Suzuki itu sempat kayak cuman sekilas aja diajarin metodenya di teater, tapi bukan jadi kurikulum. Jadi cuma diajarin basic-basicnya. Jadi dosen saya yang ngajarin, sekarang saya lebih bisa daripada dosen saya. Kesempatan ya. Lihat, lebih ke akreditasi saya. Karena langsung ditangani langsung. beliau. Saya langsung didirect sama dia. Gitu. Jadi kami 13 orang, hanya 13 orang Indonesia yang ini yang benar-benar dalam jangka waktu yang panjang, yang sudah benar-benar bisa dibilang pro lah untuk metodenya. Karena mereka cukup keras. Kalau misal basic 1, 2, 3 nggak selesai, kamu nggak bisa masuk ke basic 4. Makanya prosesnya lumayan panjang. Berapa lama? Ya 2016 sampai 2018 baru pentas. Bagaimana? 2 tahun dan itu latihan yang terus-terusan? Enggak setiap hari. Maksudnya ketika kita berangkat, misal di Jepangnya sebulan full, nanti di Indonesia beberapa kali dalam 2 minggu, dalam sebulan. Jadi karena kan dari berbagai daerah ya, jadi nyocokin jadwal itu sulit. Tapi justru itu kan mungkin tantangannya karena ada break jeda-jeda gitu, kembali lagi ke proses latihan, balikin lagi energinya. Wah, 2 tahun ya, Dexa. Tapi gini, misal 1 bulan di Jepang, hitungan saya itu kayak mungkin berproses 3 bulan di sini, 1 bulan di Jepang. 1 bulan di Jepang, 3 bulan di sini. Iya. Rasanya karena apa? Kan setiap hari nih, dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang saya harus belajar basic metode tubuh. Dari jam 2 sampai jam 5 saya harus latihan untuk adegan. Dari jam 7 malam sampai jam 10 malam saya harus latihan lagi. Setiap hari. Jadi kesana bukan liburan ya. Jadi saya tuh kesana bukan liburan, saya tuh beneran kerja gitu. Jadi itu kan memang kerja profesional gitu sana. Makanya nih seni peran berseni saja itu ternyata prosesnya ketika memang masuk ke sebuah project atau sebuah pementasan yang luar biasa 2 tahun ya Tribuners. Bayangkan ya, kalau kita mikir wah sedap lah nih Dexa sampai ke Jepang namanya. Kalau dari sini latihannya di sini Jepang, kadang-kadang kan kalau kita kan di sini latihannya mungkin berapa bulan sampailah ke Jepang adalah nih spare seminggu sekalian jalan-jalan. Enggak sempat. Nggak. Gini loh ya. Makanya kalau anak-anak kan kadang nitip oleh gendut. Enggak. Pengen tidur nih sebenarnya jauh susah. Jadi gini, saya itu dari Tokyo ya, ini cerita sedikit. Dari Tokyo ke Toyama itu harus naik pesawat 1 jam lagi. 1 jam lagi. Kalau naik kereta cepat itu 4 jam. Oke. Nyampe di bandara itu naik lagi ke atas 2 jam naik bus. Karena kami itu berada di perkampungan pertanian. Oh, di kawasan perkampungan justru. Perkampungan. Walaupun fasilitasnya udah oke banget ya, oke punya lah Jepang, teknologinya kan luar biasa. Di sana musuhnya cuma 1 tawon lebah. Oke. Sama satu lagi beruang. Beruang. Ya. Beruang berarti. Beruang hutan. Jadi oke lah kalau misalnya dari rumah ke tempat latihan itu tuh jalan yang rame. Tapi kalau misalnya dari kita mau ke onsen, pemandian air panas,
yang view-nya bagus banget. Kan ada jalan pintas. Kalau kita ngikutin aspal itu 45 menit. Nah, kalau nembus itu memang agak menanjak, itu ya 20 menitan lah. Tapi ada ini peringatan hati-hati beruang. Aduh. Gitu. Nah, ya. Karena emang nggak ada supermarket. Nggak ada supermarket. Nggak ada. Kita kalau misalnya kehabisan rokok ke onsen itu ya rokok rasa rokok kertas gitu memang. Aduh. Ya, Memang, jadi tantangannya juga tidak. Kadang-kadang kan orang kalau mikirnya kan go international, wah itu adalah semuanya sudah sekotak-kotak gitu. Ternyata enggak juga karena yang di sini kan ditanamkan juga kan proses konsistensi di latihan itu kan mungkin karena ditaruh di tempat yang seperti itu biar fokus gitu ya. Jadi kalau sejarahnya itu di tahun 80-an, Suzuki dari Tokyo beserta tim itu berangkat ke Toyama, ke sana beli tanah. Jadi ketika orang-orang berangkat move ke Tokyo, mereka balik ke daerah. Ya nyari. Dan memang kerennya mereka di setiap tahun dari penjuru dunia datang ke tempat untuk belajar metode itu. Untuk belajar di situ. Wah. Itu kan keren ya, maksudnya keren. Sumpah itu tempat terpencil, yo. Nah, kalau misal kita mau jalan, oke, stomping, ada jalan. Jalan sedikit. Kita harus sarapan dulu di rumah, di sana, terus jalan turun 2 jam, jam 10 baru nyampe ke kota, entah itu Kanazawa atau Takayama mana-mana ya. Terus nanti jam 2 siang kita udah harus balik lagi. Jadi cuma 4 jam. Oh my god, 4 jam itu dapat apa? Gimana mau beli oleh-oleh? Buat menikmati aja. Aku nih benar di Jepang. Udah keburu udah sempat gitu. Selain di Jepang pernah tampil di mana lagi? Baru Jepang, baru Singapura sih. Karena kebetulan sang maestro kalau acaranya tidak penting, dia tidak mau datang. Jadi kita sebenarnya di tahun 2019 itu ada undangan ke Eropa, 2 negara. Tapi bagi dia itu tidak penting, malah dia minta ini pentas di Bali depan GWK. Wow. Iya, kalau udah maestro ya. Iya, udah maestro, tapi kan kitanya ya. Kitanya aduh kesempatan gitu. Makanya akhirnya karena dia udah tua, saya sekarang juga lagi ikut audisi untuk bareng sama Robert Wilson, maestro lain gitu. Tapi ini barat. Yang dulu dia pernah pentas Ilagaligo di Indonesia, cerita tentang Makassar tuh jenjangnya 10 tahun keliling dunia. Nah, jadi karena dia masih muda kan jiwanya beda. Jadi saya sekarang nggak tahu lolos atau nggak ngerti sih. Karena ya itulah saya masih pengen jalan-jalan ke jauh-jauh gitu. Yes. Yang dari awalnya dari masih remaja ditentang sekarang semakin ingin mengembangkan diri pastinya. Dan kita ngomong tentang film tadi juga sudah sempat kita singgung. Terus ke depannya sendiri, apakah seorang Deksa yang sekarang masih jiwa adventure-nya luar biasa ini, setiap orang pasti punya mimpi dan goals gitu untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Setelah cukup lama di bidang teater dan akhirnya 2021 akan debut dalam sebuah film. Apakah seorang Desa punya ketertarikan untuk mencoba film-film lain? Sejauh ini setelah berproses di film ini, apakah boleh juga nih seni peran dalam layar lebar gitu? Pertama saya tidak pernah mengatakan bahwa seni acting di layar lebar itu jelek. Itu juga tetap ada tantangannya dan menarik. Cuannya juga. Jadi gini, karena saya pasti punya mimpi gitu. Saya punya mimpi, saya juga teman-teman saya yang bareng saya tahu saya pengen apa. Ketika saya nggak bisa dapat investor nih misalnya, saya harus ngolah diri saya gitu. Jadi prinsip saya adalah impian itu akan jadi sampah kalau nggak kamu usahakan. Nah, debut ini film nanti mungkin jadi batu loncatan saya agar saya bisa mewujudkan apa yang saya impikan. Gitu. Memang saya ditawarin beberapa kali di Jakarta untuk stay di Jakarta pertama, karena mereka tahu saya punya kualitas. Jadi ketika kemarin bareng sama orang-orang film itu, mereka tahu saya punya kualitas gitu. Saya berbakat lah setidaknya, tapi kan strategi itu harus kita rancang bener-bener ya, nggak bisa asal-asal ujuk-ujuk berangkat tuh masuk jurang nanti kayak gitu. Tidak jadi semerta-merta gitu ya. Jadi saya harus lihat nanti hasil filmnya seperti apa. Kan saya juga kebetulan kan Muhammad Khan yang menang FFI itu kan teman saya. Jadi kita sering sharing bareng. Saya sering sharing sama teman-teman saya yang sekarang fokus di dunia keartisan di film.
Itu kita ngobrol banyak untuk ngebedah itu. Dunia film, dunia industri itu kan luar biasa kejamnya dan nggak mudah dan emang sulit. Tapi karena kita punya tujuan yang pengen kita capai, ya semoga nggak belok gitu. Semoga istiqomah untuk kesana. Tetap pada titik yang kita tuju itu. Amin. Harus itu yang jadi istilahnya jadi drive-nya kita gitu kan. Walaupun banyak ya untuk nyampe situ kan kita butuh support. Iya, support. Tapi selama ini jangan sampai support ini yang akhirnya membuat kita berbelok gitu. Jadinya nanti karena siapa tahu pada masanya nanti kita ingat lagi tentang tujuan itu, mungkin kita sudah terlambat, mungkin kesempatannya sudah tidak ada. Gini, saya itu sempat diginiin. Saya kan mau bulan depan saya 30 tahun. Oke. Saya diginiin, Deksa di umur 30 tahun kamu masih mau usaha katanya. Masih mau mulai gitu. Kalau bagi saya nggak ada hal yang terlambat itu. For real, yes. Iya. Kalau saya tidak mengusahakan ya saya gini-gini aja dong. Nggak mau saya gini-gini aja, gitu kan ya. Setelah bertahun-tahun saya berjuang. Jadi memang orang ngelihat kita dan bisa menilai, tapi kita juga bisa menilai dan memahami apakah kita stuck atau kita ada progresnya. Oke. Saat ini saya bilang ke mama saya, mama sabar, saya bilang. Progres saya ada walaupun tidak terlihat wup gitu. Iya. Pelan-pelan. Tapi ini akan stabil, saya bilang, karena dari saya pentas ke Jepang, dari situ nama saya lumayan nih, ini saya ceritain track recordnya, gitu. Terus saya terima FBK yang kementerian kemarin, nama saya udah masuk. Terus saya beberapa kali masuk ke ngisi acara di Trisakti, bla 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 gitu. Dan itu tuh bukan hal yang mudah dan itu ya itulah ya, capaian orang kan beda-beda ya, kepuasannya beda-beda. Jadi saya bukan tentang, bahkan ketika buat karya Anak Dare kemarin kan di komen ini terlalu lama bla 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 bla. Lah saya tuh nggak butuh subscribe baru tuh nggak butuh saya. Saya nggak butuh orang mau nonton atau enggak ya, karena idealis ya. Terserah, yang penting saya mau nyampein, lu mau nonton enggak. Itu saya. Jadi saya makanya ketika followers tuh segini, ya udah mau turun mau enggak gitu. Ya udah gitu, karena ya gini lah gitu. Iya. Teman-teman saya kan pas film itu kan, untung ya teman-teman artis ini bisa diajak bekerja sama dengan baik. Iya. Untungnya tidak sok-sokan, ya-yaan, mungkin karena mereka bisa lihat saya bisa acting. Karena saya pernah awalnya beberapa dari mereka nyangkain saya sakit beneran kan. Oh, oke. Jadi dan kebetulan saya pakai alma mater ISI Jogja, yang lumayan lah kalau misalnya orang ini bisa acting gitu. Gitu. Nah, dari 5 aktor yang saya tuh bisa dibilang kalau saya juga aktor inti karena saya selalu berlima. Centang birunya 4, saya doang yang nggak centang biru. Cuman ya itulah ya, pressure-nya sekarang itu. Orang-orang memandang ketika kita sudah masuk ke industri yang sifatnya besar nasional, orang-orang tuh berharapnya kita itu dapat di-recognize gitu sama masa, tapi kan pada kenyataannya prosesnya tidak semudah itu. Iya, nggak semudah itu. Dan ada juga ternyata beberapa teman-teman yang saya lihat ya, beberapa pelaku industri media sosial memang sengaja tidak mau dirinya ada centang birunya. Karena itu agak sedikit punya pressure kata buat mereka gitu. Justru ya udahlah biarin aja, kalau misalnya nanti dinotis sama pihak dari sosial media sosialnya itu nanti ya itu kembali lagi gitu. But it's okay. Soalnya juga kadang saya pernah nama teman saya kan selebgram tuh. Lah beberapa anak-anak kan bilang gini, "Oh, lu ini nih apa sih namanya? Numpang tenar atau apa sih bahasa pansos. Pansos. Kalau gue mau pansos, gue berantem aja gitu. Iya, kalau sekarang mah pansos jangan berkarya, berantem. Iya, mau pansos mah gampang gitu ya. Sampai saya bilang gini, followers aku sama itu isinya beda, aku bilang gitu. Karena yang jelas kan kita beda ini ya, prosesnya beda, fokusnya beda, saya bilang. Jadi nggak bisa disamain. Oke. Udah tidak terasa udah semuanya ini sudah cukup rasanya tapi pengen nanya gitu, tapi karena memang keterbatasan waktu. Desa, terima kasih sudah ada di Solusi 13 dalam rangkaian ulang tahun Tribun yang ke-13 yang jatuhnya nanti tanggal 1 Agustus 2021. Kurang lebih kita sudah berproses selama 13 tahun ini. Banyak sekali proses yang udah kita lewati sama-sama di sini. Maka dari itu di ulang tahun kita yang sekarang itu kita mengajak ada 13 sektor yang kita undang memang untuk menceritakan kisah-kisah sukses, kisah-kisah
inspiratif yang mungkin selama ini jadi masih unspoken, masih orang juga masih unheard, belum pernah dengar dari seorang Dexa yang ternyata justru kabur dari Pontianak untuk mengembangkan diri, tapi selalu menjaga identitas. For us itu paling penting kan untuk sekarang tuh, untuk kita benar-benar mengenal diri kita ini siapa, kita dari mana, dan begitu juga kita memperkenalkan diri kita dimanapun gitu. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan Dexa kepada Tribuners tentang how to maintain vision, drive to get your dream, begitulah pokoknya untuk tetap konsisten kayak gitu. Yang jelas itu konsisten itu sulit ya, tidak gampang. Hal-hal yang ingin kita raih itu nggak gampang, jatuh bangunnya banyak jatuhnya, tapi kan kalau kita jatuh tinggal bangun sebenarnya. Hantaman, pertikaian, hal-hal kayak gitu kadang tuh memang ngerusak sih sebenarnya. Kayak banyak godaan juga yang datang yang harus kamu balikin lagi ke diri kalian, itu nggak sih mimpi kalian gitu. Nah, karena saya juga masih mengejar mimpi, yuk masih usaha bareng aja yuk gitu. Maksudnya untuk mencapai itu gimana caranya kita bisa benar-benar ngedapetin mimpi kita. Sama yang kayak saya bilang tadi, mimpi itu akan jadi sampah kalau nggak kamu usahakan. Dan satu, mau belajar dimanapun. Karena saya orang teater dan saya bidangnya acting, konsennya juga. Saya harus mendengarkan banyak orang, saya harus benar-benar bisa memahami orang gitu. Nah, makanya penting mendengarkan, penting menghargai orang siapapun itu. Oke. Penting mendengarkan dan menghargai orang lain nih. Nah, itu ya salah satunya. Terus tadi mimpi itu ujungnya akan menjadi sampah kalau tidak kita usahakan ya, Tribuners. Sekali lagi Dexa, terima kasih sudah hadir bersama kita di sore hari ini, dan terima kasih juga untuk PLN Kalbar, Ekstraksiata, Epson, PT Winning Harvest, PT Well Harvest Winning, WHW, dan juga ada Epson, ada Bank Syariah Indonesia yang sudah menjadi pendukung penuh di acara Solusi 13 kita di kali ini. Untuk Dexa, semoga semua goals-nya bisa dimudahkan, dilancarkan. Yang paling penting sekarang mah sehat. Iya, penting. Harus mahal. sehat semuanya. Juga Tribuners yang menyaksikan Solusi 13 ini semoga mendapatkan motivasi baru, inspirasi baru untuk bisa lebih berani untuk membuat sebuah keputusan untuk mimpi-mimpinya, berani berproses. Tadi kata Dexa, saya juga masih belajar untuk mencapai mimpi-mimpi saya. Kita sama-sama semangat sama-sama. Dan juga untuk yang menyaksikan kali ini, kami ucapkan terima kasih, dan jangan lupa saksikan terus Berbincang Spesial Solusi 13 hingga 2 minggu ke depan bersama tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Saya Rio Riandani dan saya Dexa Rahacika. Sampai jumpa. Bye-bye.